والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم يلقى إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال apa sekarang Jakarta apa ini? Babu zakatin naqdi. Utawi iki iku babu zakatin naqd. Zakatun naqd itu ya emas sama perak aja ya. Wa zakatuhu lan utawi zakate an-naqd rub'ul usyri iku rubu' usyur 10% atau 1/10 dibagi 4 gitu ya. Berapa? Rubu'ul usyur berarti 2,5%. 10 dibagi 4 rubu' usyur. Walau min ma'danin walau senajan min ma'danin saking ma'dan. Ma'dan itu apa? Tempat apa? Sumber apa namanya? Apa namanya? Ma'dan. Tempat inian emas apa? Tambang. Kalau min ma'danin senajan min ma'dan saking tambang. Al-makanul ladzi khalaqahu Allahu fihil jawahir. Tambang. Wa nisabudz dzahabi lan utawi nisabudz dzahab isruna mithqalan khalisatan. Iku 20 mithqal khalisatan. Hale khalisah. Murni 20 mithqal. Wal mithqalu lan utawi mithqal arba'atun wa isruna qiratan iku 4 lan 20 qiratan. Apa nih qirat? 24 qirat. Ya sekarang umur 83 kilo ya. 83 kilo, 83 gram atau 80 berapa? 5 ya. Kurang lebih. Nah, kita lihat usyur kali ini. Ya. ...85 gram. Ya. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islami. Wa nisabul fiddati lan utawi nisabi fiddah mi'ata dirhamin islamiyin iku 200 dirham bangsa Islami. Kurang lebih 1 dirham itu 2,475 gram. Berarti kali 200 berarti kurang lebih 595 gram. 595 gram perak. Wa dirhamulan utawi dirham 1 dirham sab'ata asyara qiratan iku 17 qirat. Apa nih qirat? Illa khumsa qiratin
Kejopo 5 kirot. Berarti berapa tuh? Khums. Ya kurang lebih segitulah, 59 ya. Wa ma zada ala dzalika fa bihisabih. Wa ma zada lan perkara zada kang luwih ala dzalika saking ing atase mengkono-mengkono lebih dari nisab lebih dari 200 dirham kalau fiddah, lebih dari 24 kirot atau lebih dari 20 miskal fabi hisabih mongko kelawan hisabe hitungannya masing-masingnya. Kalau punyanya yang 40 miskal ya dihitung, 30 miskal ya dihitung. Ya, paham ya? Nah, itu tahdidan ya. Hitungan 20 miskal itu tahdidan, bukan takriban. Bukan kira-kira, tapi tahdid, pasti. 20 miskal itu pas. Bukan takriban. Kalau kirot itu, kalau dulu jadi nimbangnya itu pakai biji-bijian ya, biji gandum. Biji gandum satu. Kirot, jadi satu kirot itu 72 butir biji gandum yang enggak ada kulitnya, jadi timbang zaman dulu ya. Nakernya pakai itu biji 72 biji gandum timbang sama emasnya. Oh, jatuhnya sekian gram, sekian gram. Seperti itu. Wala syai'alan ora ono sewiji-wiji iku maujud fil magsus ing dalam magsus. Magsus itu campuran ya. Magsus itu campuran. Hatta ya bluga sehingga sampai khalisuhu apa bersine syek ya atau zahab hatta ya bluga sehingga sampai khalisuhu apa bersih zahab nisoban ing nisab. Jadi kalau ada emas itu kan ada yang campuran ya, perak juga ada campuran. Nah kalau yang campuran, emasnya campuran, ya itu enggak dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya kalau jika dipisahkan, dibersihkan terus dibersihkan dari campuran itu sehingga emas itu sampai ke nisab, ya maka harus dikeluarkan. Tapi ketika dipisah atau dibersihkan dari campurannya, emasnya itu tidak sampai nisab, ya maka tidak dikeluarkan zakat. Maksudnya begitu. Wala fil hulli wala zakata lan ora ono zakate fil hulli ing dalam perhiasan. In lam yuqsad kanzuhu, lamun ora dan dituju kanzuhu apa nyimpen. Nah, kanzuhu itu disimpan. Kanzu kanzu zahab atau kanzul huli.
juga al-huli, perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Nggak ada zakatnya kalau selama untuk perhiasan. Selama untuk perhiasan, ada perempuan kadang pakai emas, memang tujuannya untuk dipakai untuk perhiasan. Nah, kalau emas yang dipakai sama perempuan yang tujuannya hanya untuk perhiasan, maka ya tidak dikeluarkan zakat. Nah, perhiasan ini wajib dikeluarkan zakatnya kalau tujuannya bukan untuk dipakai, bukan untuk perhiasan, tapi tujuannya untuk disimpan. Ya, kalau sudah tujuannya untuk disimpan, ya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Di situ ada fil hulil mubah nggak? Kalau di sini nggak ada. Artinya perhiasan perempuan yang mubah, bukan yang haram dan juga bukan yang makruh. Ya, selama itu mubah, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau al-huliyul haram wal huliyul makruh, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh al-huliyul haram, kalau laki-laki pakai perhiasan. Kalau laki-laki pakai perhiasan, ya wajib mengeluarkan zakat. Karena itu bukan hal yang mubah, itu haram. Selama bukan tujuannya untuk disimpan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti itu ya. Atau kalau yang haram, seperti perhiasan emas dibuat emas dijadikan al-awani, tempat, ya, gelas atau piring, itu kan al-awani itu kan haram, ya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Al-huli di sini perhiasan yang dipakai untuk perempuan. Makanya diikat dengan al-mubah. Al-huliyul mubah. Paham ya? Lanjut. Atau perhiasan yang haram seperti apa? Perhiasan yang haram itu juga termasuk perhiasan yang dipakai sama perempuan yang balik, yang dipakai sama perempuan tapi boros, terlalu berlebihan. Nah, terlalu berlebihan. Fisaraf. Ya. Artinya saraf itu, berlebihan itu, takarannya, ukurannya, yang layu adu misluhu zinah. Orang anggap itu bukan perhiasan. Gitu. Norak orang sekarang ya. Layu ad misluhu zinah. Orang anggap itu bukan perhiasan. Bukan untuk perhiasan. Tapi untuk apa? Ya orang menganggap itu bukan perhiasan. Dan bukan untuk dijadikan perhiasan. Memakainya terlalu banyak. Nah, itu juga termasuk haram. Dan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Baltan farfihin nafas. Nah, atau orang lihatnya juga, apa itu, norak itu. Nah, itu. Ya, tanfar minhun nafas. Jadi orang juga ngelihatnya jijik gitu. Atau bukan jijik apa ya? Senorak lah. Nah, itu. Itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Lanjut. Wa yushtaratul haulu. Jadi kalau perempuan ini memang
boleh ya pakai emas ya, selama tidak boros ya. Kalau boros ya haram dan wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga halal bagi perempuan itu beberapa macam perhiasan, baik pun dari emas dan fiddah, termasuk juga sendal. Boleh-boleh saja kalau perempuan. Ya, kasih sendalnya pakai emas dikit gitu. Boleh-boleh aja. Atau taj mahkota pakai emas, atau menghiasi Quran dengan emas. Buat ini boleh. Kalau dipakai buat perempuan, ya. Terus tentengannya Quran misalkan pakai emas. Nah, boleh. Tapi kalau dijual sama laki-laki ya nggak boleh. Ya, kalau dijual sama laki-laki ya sudah nggak boleh. Lanjut. Wa yashtaratul haulu fin naqdi wa yashtaratul dan syarat akan. Al haulu apa haul fin naqdi ing dalam naqd. Jadi syarat wajib zakatnya nugget kalau sudah sampai 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun, belum wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Wafir rikazilan tetap ing dalam rikaz. Wafir rikazilan tetap ing dalam rikaz. Al-madfun bil arad. Apa rikaz? Yang terpendam di bumi apa namanya? Hah? Barang temuan. Ya. Apa namanya? Selain itu? Hah? Selain barang temuan apa? Al-madfun fil arad. Apa itu namanya? Hah? Apa? Harta karun. Iya. Wa fir rikazilan tetap ing dalam rikaz al-khumsu 1/5 atau 5%. 5% lebih banyak dari 2,5 ya. Lebih banyak nggak? Lebih banyak. Karena barang temuan. Ya. Karena barang temuan. Apakah disyaratkan haul? Wala haula fihi. Wala haula lan ora anu haliku maujud fihi ing dalam rikas. Jadi kalau rikas la yustaratu fihil haul, tidak disyaratkan sampai 1 tahun. Wala fil ma'dan dan apa? Wala yustaratu fil ma'din juga tidak disyaratkan. Wala haula fil ma'din juga tidak ada haul fil ma'dan. Ya, tambang emas. Lanjut. Wasyartur rikazilan utawi syarat rikaz. Wasyartur rikazilan utawi syarat rikaz. Anyakuna nakdan. Iku yento ono opo rikaz nakdan. Iku emas. Nakdan dahaban au fiddatan. Emas atau perak. Emas atau perak. Walaupun ghairu madrubain. Walaupun tidak dimadrub. Apa madrub itu yang ada emas yang menurut lempengan ya apa? Walaupun ghairu madrubain. Berbeda kalau temuannya berlian. Ya, itu nggak wajib mengeluarkan zakat.
Wa syartu rikazilan utawi syarat rikaz anyakuna apa yen to ono apa rikaz nakdan iku zahaban au fiddah nisaban kang nisab. Nisaban ya ada ya? Hale nisaban. Satu nisab. Kalau nemunya cuma 1 gram ya nggak wajib ya. Bahkan kalau satu nisabnya kalau sama emas yang kita punya. Misalkan kita nemuinya barangnya cuma 70 gram. Sedangkan di rumah kita punya 15 gram. Ya sudah digabung. Dikeluarkan zakatnya. Ya kalau digabung masuknya 2,5% nanti. Iya. Lebih dari kasnya. Walau bidhammihi lima malakuhu min jinsih au ardu tijaratin yuqawwamu bihi amma ghairu nagad wa naqdu duna fala syai'a fihi li'annahu malun mustafad min al-ard wa nagad duna nisab fala syai'a fihi. Saya. Adapun nagad duna nisab kalau kurang daripada nisab fala syai'a fihi enggak wajib zakat li'annahu malun mustafad min al-ard fakhtussa bima tajibu fihi zakatu naw'an wa gadra. Allah nggak disebut sini ya. Wa an yakuna nisaban, nisaban itu tadi. Jadi wa syartu rikazilan utawi syarat rikat an yakuna dan iku yen to ono apa arikas nakdan nisaban iku nisab. Tetap jadi kabarnya. Malakahu min jinsihi. Ya. Berarti 5% benar 5%. Jadi nanti 5% sama 2,5. Jadi dibagi. Habis hisabi. Jadi tergantung. Ini kalau yang lebih banyak 5%, ini 2,5%. Yang punya kita. Jadi hitungannya berapa tuh nanti? Iya. Nah, makanya yang berapa persen? Iya, 5%. 5% berarti. Iya, 5% berarti. Berarti kalau 70 penemuannya 70 gram terus yang punya kita yang punya sendiri 15 gram berarti ya yang dikeluarkan 5%. Ya 5%. Wa syartu rikazi an yakuna naqdan nisaban. Terus wa min dafinil jahiliyati. Ya. Wa min dafinil jahiliyah lan ono opo arrikas saking dafinil jahiliyah pendeman jahiliyah apa dafin itu apa pendemannya jahiliyah. Berarti kalau pendeman jahiliyah berarti waktu sebelum diutusnya Nabi ya. Nemuin emas pas begitu di apa yang dites dulu dicek itu.
apa namanya, oh ini dari tahun ini, apa itu namanya, ilmu apa itu, arkeologi. Ternyata ini pendeman dari zaman jahiliyah. Berarti kalau dari zaman jahiliyah, waktu di mana belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ya bisa diketahui itu kan dari apa? Dari ilmu itu ya, arkeologi ya. Terus wa fi mawatin dan juga didapatkan fimawat ya, tanah apa, bumi yang mati atau kuburan jahiliyah ya. Au milki ahyain, au milku wa fi mawatin au milki ahyahu au milkin ahyahu, atau ditemukan di kepemilikan seseorang ahyahu kang nguripaken sapa man hu ing mawat ya. Ada tanah mati kemudian dihidupkan sama orang, catur nguripaken iku tanah dihidupkan ya, ternyata begitu lagi gali sumur nemu emas. Nah itu juga wajib dikeluarkan zakat. Atau tanah wakaf ya, ada satu tanah yang diwakafkan sama fulan sama Z ya, kemudian nadirnya Z yang ngurusin tanah itu Z, begitu digali ternyata nemu emas, juga wajib dizakati ya. Adapun kita nemu emas di tanah Darul Harb, tanah yang bekas pernah perang di situ ya sama orang kafir, atau kita nemu emas fi milki kafirin harbi, atau kita nemuin emas di kepemilikan orang kafir yang harbi, yaitu bukan rikas namanya ya, itu namanya apa, ghanimah ya, itu namanya ghanimah. Atau kita nemu emas di jalanan, itu bukan rikas, itu namanya lukotoh ya. Itu namanya nemu emas, itu bukan rikas. Jadi syaratnya rikas apa? Yang pertama dafinul jahiliyah, yang kedua fi ardi mawat ya, atau milkin ahyahu. Lanjut, faslun utawi iki ku faslun, hadza faslun. Wa fi tijarati lan tetep ing dalam tijarah. Rubu'ul usyri utawi rubu' usyur 2,5%. Wa syuruduha lan utawi pira-pira syarate at-tijarah sitatun iku 6. Al awalu
Al-awwalu utawi kang kawitan. Al-arudu dunan naqdi. Al-arudu dunan naqdi. Yang pertama adalah arud. Iku arud. Apa urud? Ya, urud ya. Al-urud dunan naqdi. Al-urud dunan naqdi. Apa urud? Urud itu? Urud itu benda atau barang yang tidak wajib fi ainiha untuk mengeluarkan zakat. La tajibu zakat fi ainiha illa bi muawadhah. Jadi yang namanya urud itu barang dia tidak wajib dikeluarkan. Barang yang tidak wajib untuk dizakati kecuali dengan tijarah. Kecuali dengan jual beli. Barang yang tidak wajib dikeluarkan zakat, yang tidak wajib mengeluarkan zakat, bi ainiha. Ainnya itu nggak wajib zakat. Laula tijarah. Kalau bukan karena jual beli atau diperdagangkan, maka barang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi diwajibkan zakat karena tijarah. Itu namanya urud. Dunan naqdi liyane naqd. Berbeda dengan naqd. Kalau naqd itu ainnya itu sendiri wajib zakat. Walaupun tidak diperjualbelikan wajib zakat. Beda dengan urud. Ya. Asani utawi kang kaping pindho. Jelas ya? Yang pertama ya. Asani utawi kaping pindho niatut tijarah. Iku niat dagang. Niatut tijarah niat berdagang. Terus asali utawi kang kaping telu. Iktiranun niyati bitamalluki. Iktiranun niyati bitamalluki. Iku mbarengaken niat bitamalluk lawan tamalluk memiliki. Asale utawi kang kaping telu iktiranun niyati bitamalluk, barengaken niat bitamalluk dengan memiliki. Jelas ya? Hah? Jelas ya nih? Hah? Membarengkan niat ketika memiliki itu barang. Jadi wajib menyertai niat dengan setiap apa yang dia miliki untuk diperdagangkan. Contoh kamu punya barang, kamu niat untuk diperjualbelikan ya sudah. Dari situlah mulai yang namanya haul. Contoh, Fulan atau Z punya barang. Kasur banyak di gudang. Ada ratusan atau ribuan kasur. Ya, sudah punya milik dia. Tapi kalau dia tidak membarengi dengan niat untuk niat tijarah, ya belum mulai waktu halnya. Kapan dia waktu mulai halnya? Kalau diniati itu barang untuk diperjualbelikan. Contoh, kamu belanja banyak. Belanja buat apa? Belum.
kamu belum niat untuk dijual, belum niat untuk diperdagangkan, ya biasa belanja aja. Begitu sudah banyak banget ini barang saya ini, ya sudah saya jual aja ini. Saya niat untuk untuk tijarah, ya sudah itu. Mulai dari situlah dia mulai hal. Paham ya? Jadi iktiranun niyati bitamalluk. Contoh kamu belanja ya begitu sama belanja habis 10 juta. Ya. Begitu habis 10 juta misalkan beli barang baju misalkan. Tadi niatnya belum awalnya dia belanja aja, belum niat untuk diperjualbelikan, belum niat tijarah. Tapi begitu sudah lihat enak ini kalau saya jual ini barangnya, sudah berarti awal dari halnya. Ya. Dan selanjutnya modal selanjutnya ya sudah nggak perlu lagi nih niat karena ngikut sama awal, ngikut sama yang pertama. Arabiu utawi kang kaping 4 hanya kuna tamalluku bimu awadatin. Arabiu yang keempat anyakuna tamalluku bimu awadatin. Anyakuna opo yento ono at-tamalluku opo tamalluk memiliki bimu awadatin kelawan tukar menukar. Muawadah ya jual beli itu ya. Muawadah itu kan kapan iwadnya rusak ya rusak jual belinya ya. Penggantinya alat tukarnya itu rusak ya rusak. Itu namanya jual beli atau ijarah. Ya. Jual beli atau ijarah, sewa menyewa. Mafhum gak ini? Ya? Yakin? Paham? Anyakuna tamalluku bimu'awadatin. Iku yang ta'ana atamalluk memiliki itu bimu'awadah dengan mu'awadah. Al-khamis utawi kang kaping 5. An la yanidha iku yen to ora yanidha iku yen to ora yanidha itu dijadikan duit atau di apa? Dijadikan duit semua. An layanidho yento ora diuangkan semua. Barang dagangan itu nakison hale kurang binak dihi kelawan nakede tijarah Rasul mal fi asna'il hauli ing dalam pertengahan haul. Jadi yang kelima itu syarat wajibnya zakat di tijarah itu
Yang kelima adalah ra'sul mal atau barang dagangan itu, barang dagangan di pertengahan haul tidak dijadikan uang semua dalam keadaan, artinya statusnya ketika diuangkan semua, jumlah uang tadi, ya jumlah uang tadi kurang daripada nisab. Contoh, saya punya barang baju. Saya punya barang baju. Pas begitu pertengahan haul, semua baju ini saya jadikan uang semua. Saya jual semua ke orang lain. Saya habiskan semuanya ini barang. Dilelang atau dibeli sama si Z. Nah, hasil dari semua barang yang saya jual ternyata kurang daripada nisab. Kalau kurang daripada nisab, fi asna'il haul yang enggak wajib zakat karena sudah diuangkan semua. Berarti habis semua saya punya barang. Fi asna'il haul. Jadi barang dagangan itu kalau diuangkan semua, ya terus dikrus di ajikerto ya. Yukawam itu apa? Takwim itu kerto, dikruskan. Eh? Eh? Ya kan misalkan contoh saya beli barang dagangan pertama itu dengan emas. Alat tukar saya beli barang itu patokannya sama harga emas. Nah, begitu di pertengahan haul barang dagangan saya ini saya jual semuanya. Kemudian uang yang tadi karena awal saya patokannya tolak ukurnya itu dengan harga emas, maka uang hasil dari saya jual barang itu kan saya ukur dengan emas lagi. Oh ternyata misalkan 85 gram. 85 gram kalau misalkan contoh sekarang itu kan 2 juta. Ya, harga emas 2 juta. Harga emas gini. Ketika saya belanja barang, saya ukurannya itu dengan harga emas. Dulu emas itu kan sekarang misalkan 2 juta. Saya belanja barang. Ya. Emas itu kan 2 juta 1 gram. 85 gram berarti berapa? 170 juta. Ya kan? Saya belanja barang. 170 juta. Ya, 170 juta. Ternyata di pertengahan haul barang yang saya miliki ini saya jual semuanya. Saya jadikan uang semuanya. Saya jadikan uang. Ternyata uang hasil saya jual barang ini kurang daripada nisab. Kurang daripada nisab apa? Kalau patokannya emas. Oh ternyata 160 juta. Nah patokan emas sekarang berapa? 170 juta. Ya berarti kurang daripada nisab. Berarti tidak wajib zakat. Itu maksudnya.
Contoh lagi, saya beli barang dengan harga emas. Ya, saya beli barang dengan harga emas. Kemudian di pertengahan haul saya jual. Ternyata kurang daripada nisab. Contoh, saya jual barang semuanya, hanya hasil dari jual barang itu cuma 17 miskol. Cuma 17 miskol. Berarti kurang daripada nisab zakat. Maka tidak wajib zakat. Karena apa? Karena inggota'a haulut tijarah. Juga terputus. Haulnya tijarah juga terputus. Kenapa? Ya karena sudah pasti, karena sudah memastikan kurang daripada nisab. Nah, terus kalau uang itu yang 17 miskol tadi atau kurang daripada nisab, kemudian saya belikan barang lagi, haulnya berarti baru mulailah lagi. Maksudnya seperti itu. Hasil tadi saya belikan barang lagi, saya ganti dagangannya. Dagangannya apa, mebel misalkan. Ya berarti haulnya bukan dari awal lah. Jadi berarti haulnya baru. Paham ya? Kecuali nih kamu beli barang, ya beli barang dengan emas. Beli, ternyata kamu sudah jualkan, kamu jualin itu barang. Kamu sudah punya barang, ya terus kamu sudah mulai tijarah, dapat setengah tahun, ya begitu dapat setengah tahun kan otomatis kamu punya simpenan dari uang yang ada dari hasil jual beli tadi setengah tahun. Ternyata kamu tangdid, kamu jual semuanya karena ini prospeknya kurang bagus ini jualan ini. Ya, kamu ganti jualan yang lain. Begitu kamu jual semuanya tangdid, ternyata kurang daripada nisab kan, cuma 17 miskol misalkan. Tapi ternyata kamu ada punya simpenan dari hasil jual 6 bulan. Berapa? 3 miskol misalkan. Ya. Berarti 3 sama 17. Berarti 20 Kemudian kamu belanjakan lagi uang yang hasil tauhid sama uang hasil dari 6 bulan kamu jualan. Kamu belanjakan barang lagi. Haulnya berarti cuma ngikut dari awal. Bukan mulai dari pertengahan. Mulai lagi dari awal. Jelas ya? Lanjut. As-sadisu tawi kang kaping 6. An la yaksidal kinyata. An la yaksida al kunyata fi asna'il hauli
iku yento ora bertujuan sapa man al-kunyah. Al-kunyah itu apa ya, nyimpen atau diniatkan jadi hak milik, bukan untuk dijual beli lagi. Fi asna'il hauli, ing dalam pertengahan haul. Jika di pertengahan haul barang dagangan kamu sudah tidak lagi diniatkan untuk tijarah, tapi diniatkan untuk dipakai sendiri kunyah, maka tidak wajib zakat. Contoh, kamu jual beli mobil, ya, jual beli mobil ada berapa? 3 atau 5, ya. Mulai dari bulan, contoh bulan Syawal, terus apa lagi? Muharram, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus tuh apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus mulai dari Syawal, terus habis Syawal, Muharram, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Dzulhijjah apa? Safar. Bulan kejepit. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nah, pertengahan bulan apalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Zakat itu ngitungnya pakai bulan Arab ya, bukan pakai bulan Ajami. Nah, kamu punya mobil 3 atau 5, mulai itu jualan dari bulan apa? Syawal sampai Rabiul Awal, sisa mobilnya ada 2. Contoh nih, ini tinggal 2, buat dipakai sendiri aja lah, nggak saya jualin, ini mobil nggak saya jualin lagi Nah, sudah ingqata al-haul, sudah tidak lagi zakat karena terputus haulnya, karena tujuannya untuk kunyah. Ya. Kalau tijarah itu kan at-taglib bighasir ribh, ya. Yang namanya tijarah itu memutarkan barang dengan tujuan apa? Mendapatkan untung. Kalau sudah tujuannya untuk dipakai, itu bukan lagi tijarah. Ya. Ya, paham ya? Wa wajibu halan utawi kewajibannya zakat tijarah. Wa wajibu halan utawi kewajibannya zakat tijarah rubu ushril qimah. Rubu ushril qimah. 2,5% qimah, harga apa? Harga
beli. Harga modal, ya, harga modalnya berapa? 2,5%-nya. Hitung misalkan haul sudah 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab, hitung semuanya, barang dagangan semua yang ada dihitung semuanya. Barang dagangan semuanya dihitung. Kalau sudah dihitung, harga pokoknya berapa, semuanya ternyata sudah mencapai nisab. Ya, 20 miskol, berarti 170 juta. Nah, kalau sudah 170 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Berapa, Bi? 170 juta, 2,5%-nya. Kalau 100, 2,5%-nya berapa? 2 juta setengah. 70 jutanya. 700 sama setengah 350. 1.400.000 sama 350. 1.750. 1.750 sama 2,5 juta, 3 juta, 4.150. Terus lanjut. Wa yuqawwamu lan den aji kerto. Apa dikruskan. Wa yuqawwamu lan dikruskan. Apa bahasa ininya nih? Maksud sih kamu nggak ini belum sampai ke situ. Aji kerto atau apa? Dinilai. Wa yuqawwamu lan dinilai. Wa yuqawwamu lan dinilai. Apa? Malut tijarah. Wa yuqawwamu lan dinilai. Apa malut tijarah? Dinilai semuanya. Ya, barang dagangan semuanya ini supaya kita ambil 2,5%-nya itu dari apa? Wa yuqawwamu bijinsi ya. Bijinsi ra'sil mal kan? Di sini syarahnya bihabs. Bijinsi ra'sil mali, kelawan jenis ra'sil mali, modal apa? Modal dagangan. Dengan apa dia beli? Oh, dengan emas. Ya berarti dinilai dengan emas. Belinya dengan apa? Dengan perak. Ya berarti dengan perak. Seperti itu. Tergantung belinya. Belinya pakai emas, ya dinilainya pakai emas. Belinya pakai perak, ya dinilai pakai perak. Bijin sirasil mal. Au binakdil balad, utawa dengan nakdil balad. Uang apa? Uang negara. In malakahu bi ardin, lamun memiliki sapa manhu ing rasul mal, ya.
Fi ardin kelawan ard. Jadi kalau kita memiliki barang atau barang dagangan awal itu bukan dengan apa? Bukan dengan emas ataupun perak, tapi dengan uang negara, ya maka kita yukawamnya, kita nilainya dengan apa? Dengan nakdul balat. Kita beli ya, kebanyakan kita pakai nakdul balat ya. Pokoknya apa saja kalau memang kita awalnya dengan nakdul balat, ya kita nilainya dengan nakdul balat. Ya. Terus wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril haul. Wala yushtaratu lan ora disyarataken. Kaunuhu apa ono malut tijarah. Apa ono malut tijarah. Nisaban ing nisab iku nisab illa fi akhiril hauli kejaba ing dalam akhiril haul. Jadi dihitung nisab itu kecuali di akhir haul. Kalau walaupun kamu modalan awalnya besar 1 miliar. Ya, ada Z modalan dagangannya 1 miliar. Bulan Muharram. Muharram tahun depan ternyata begitu diyukawam, dinilai semuanya, barang dagangannya nggak sampai nisab, bangkrut. Ya sudah, nggak mengeluarkan zakat. Ada orang modalannya nggak sampai nisab, tapi di akhirul haul barang dagangnya sampai nisab, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Itu maksudnya ya. Paham nggak ini? Berarti kalau di akhir tahun, kalau tempatnya itu nggak punya mata uang, kalau tempatnya itu nggak punya mata uang, berarti nanti kita ngambil mata uangnya, kita nilai dengan mata uang negara yang terdekat dari negara kita. Ya, misalnya si Z berada di satu negara, negaranya nggak punya mata uang. Ya, ternyata Z ini mau bayar zakat, ya karena tidak punya mata uang, ya berarti kita ngambil mata uangnya dari negara yang terdekat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjutnya nih, cukup.